Pewaris yang hilang. Tawaran investasi dari Megaton Country Home. Keriting. Halo. Ya, halo. Apakah saya bisa bicara dengan Tuan Bari? Oh ya, saya sendiri. Begini Tuan. Saya adalah Ramendra, pengusaha tersukses dan terkaya di Country Home. Begitukah? Maaf jika saya boleh tahu, ada keperluan apa Tuan Ramendra yang maha sukses dan terkaya ini menelepon saya? Hehehe. Begini Tuan Bari. Saya mendapatkan informasi tentang Anda dan perusahaan yang Anda pimpin dari bawahan saya. Saya menilai saat ini bahwa perusahaan yang Anda pimpin sangat berpotensi untuk menjadi perusahaan raksasa di negara ini. Jadi saya sangat tertarik untuk membuat kerja sama dengan Future of Company. Maksud saya begini Tuan Bari. Saya ingin berinvestasi dan berminat untuk membeli saham di perusahaan yang Anda pimpin. Oh begitu ternyata. Perusahaan kami adalah perusahaan kecil yang beroperasi dalam bidang infrastruktur, perhotelan, restoran dan beberapa pertambangan batu bara serta migas di Timur Tengah. Baru-baru ini perusahaan telah melebarkan sayap merambah kancah internasional dalam mendirikan perusahaan patungan yang bergerak dalam bidang otomotif dan elektronik. Mana mungkin Tuan Ramendra yang maha sukses dan kaya raya sedunia ini tergiur untuk bekerja sama dengan kami. Kata Tuan Bari memukul kesombongan lawan bicaranya yang angkuh ini. Hahaha. Bukan maksud saya untuk merendahkan perusahaan yang Anda pimpin Tuan Bari. Saya berniat baik untuk berinvestasi dan berharap bisa menahodai perusahaan ke arah yang lebih baik demi keuntungan bersama. Bagaimana menurut Anda? Tuan Ramendra, sangat menyesal sekali. Saya memang seorang yang menjabat sebagai presiden di perusahaan Future of Company ini. Namun untuk urusan negosiasi tentang investasi dan kepemilikan saham, itu bukan tugas saja. Tuan saya selaku pemilik perusahaan telah membagi-bagi tugas di antara kami dan tidak ada yang boleh melanggar wilayah kerja masing-masing. Kata Tuan Bari dengan nada bicara dibuat semenyesal mungkin. Jika demikian Tuan Bari, bisakah saya mengetahui kepada siapa saya akan mengajukan penawaran kerja sama ini? Tanya Ramendra. Wewenang itu ada pada Pak Daniel. Dia yang bertanggung jawab atas segala bentuk kerjasama dan segala bentuk negosiasi, harus melalui persetujuannya. Kata Tuan Bari menjelaskan. Begitu ternyata. Baiklah Tuan Bari. Apakah Anda bisa memberikan informasi kontak Pak Daniel ini kepada saya? Tanya Ramendra. Baik, saya akan mengirim informasi kontaknya kepada Tuan Ramendra yang maha sukses. Kata Tuan Bari lalu mengakhiri panggilan telepon tersebut. Setelah selesai melakukan obrolan telepon yang cukup memuaskan itu, Tuan Bari pun akhirnya memutuskan untuk melakukan meeting mendadak dengan jajaran petinggi perusahaan termasuk Daniel dan Ryan. Selamat menjelang siang semua. Diharapkan kepada Ronald, Austin, Raven, Daniel dan Ryan untuk hadir melakukan rapat tepat pukul 3 sore ini di kantor besar Country Home. Begitu isi pesan suara yang dikirimkan melalui grup WhatsApp. Pukul 2.30 tampak para jajaran staf dan petinggi perusahaan mulai berdatangan satu persatu. Mereka mulai memasuki ruangan yang telah disiapkan untuk menyelenggarakan rapat mendadak itu. Tampak perwakilan Star Hill dan Hill Street juga hadir di sana seperti manajer Tom, manajer Olive dan Tuan Rikat juga hadir mengikuti rapat tersebut. Sebelum rapat dimulai, Tuan Bari sempat mengobrol sebentar dengan Ryan dan Daniel mengenai rangkuman dari apa yang akan mereka bahas dalam rapat mendadak ini. Kami sudah menduga jauh-jauh hari Tuan Bari, bahwa Ramendra ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Jika tidak karena ada kepentingan dan tujuan, tidak mungkin lelaki tua itu mau membantu Robin dengan sia-sia. Kata Ryan setelah mendengarkan seluruh cerita dari Tuan Bari. Untuk saat ini kita harus bermain seperti layang-layang, Tuan Bari.
Ada kalanya kita mengulur, ada pula kalanya kita menarik. Kata Daniel pula. Itulah sebabnya aku mengajak kalian untuk berunding sebelum rapat dimulai. Kau tahu bahwa aku sangat mengkhawatirkan akan sesuatu yang aku juga belum tahu apa itu. Kata Tuan Barry. Bagaimana Anda mengkhawatirkan sesuatu yang tidak Anda ketahui Tuan? Tanya Ryan penasaran. Entahlah Ryan. Saat ini jujur saja aku takut ada di antara kita yang terpeleset. Jika Anda di antara kita yang terbujuk rayuan Ramendra ini, maka kehancuran perusahaan sudah di ambang mata. Kata Tuan Barry mengutarakan kekhawatirannya. Saya mengerti kekhawatiran Anda itu Tuan. Tapi percayalah. Aki hanya ingin tahu seperti apa permainan lelaki tua itu. Apakah dia mampu? Aku khawatir bahwa dia akan terjebak dalam permainannya sendiri. Kita lihat saja nanti. Kata Daniel. Beruntung saat ini tidak ada perpecahan antara kita. Jika tidak, aku juga akan sangat sulit untuk menangani. Ini karena terus terang saja bahwa kita saat ini seperti anak ayam kehilangan induk. Semoga saja tidak ada yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dan memanfaatkan kekeruhan keadaan semenjak Tuan muda menghilang. Kata Tuan Barry. Itulah mengapa Jerry memberikan mandat kepada kami untuk terjun langsung ke dalam perusahaan dan memberikan wewenang kepada kami dalam menentukan keputusan. Terus terang saja karena kami tidak akan mengkhianati sahabat kami. Apakah Anda tahu Tuan Barry? Kami bersahabat jauh sebelum Jerry menjadi kaya raya. Setelah kaya pun, Jerry tidak lupa diri. Dan sudah kewajiban kami untuk menagih hutang mereka kepada saudara kami yang telah mereka celakai. Kata Ryan. Baiklah. Sekarang mari kita mulai untuk melakukan rapat. Aku ingin tahu apa tanggapan mereka tentang tawaran yang diberikan oleh Ramendra ini. Kata Tuan Barry. Maaf Tuan Barry. Aku harus meralat sedikit tentang ucapan Anda. Tidak ada tawaran yang datang dari Ramendra. Itu adalah permohonan kerjasama. Bukan tawaran kerjasama. Kata Daniel dengan tegas sambil memasuki ruangan rapat dan duduk di sebelah kiri kursi presiden perusahaan. Ada banyak gosip saat ini di antara mereka. Ini karena tidak biasanya Presiden Barry mengadakan rapat secara mendadak seperti ini. Jika bukan karena hal penting, pasti beliau bisa melakukannya sendiri. Keadaan di dalam ruangan tersebut persis seperti sarang lebah. Banyak dengang-dengung antara mereka yang membicarakan segala kemungkinan yang akan disampaikan oleh Tuan Barry. Harap perhatiannya sejenak para staf dan jajaran elit perusahaan. Semua terdiam kini untuk menantikan apa yang akan disampaikan oleh Tuan Barry. Apakah rapat dadakan sore ini bisa kita mulai? Tanya Tuan Barry lagi. Silahkan Tuan Presiden. Kata mereka lalu segera fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Tuan Barry. Begini. Tentu Anda semua bertanya-tanya dalam hati mengapa saya mengajak kalian semua untuk menghadiri rapat yang diadakan secara mendadak ini. Ini semua berjutuan untuk menanyakan pendapat dari kalian semua tentang sebuah kerjasama dengan perusahaan Ramendra dari Megaton. Kata Tuan Barry. Hening sejenak. Tidak ada yang bersuara begitu mereka mendengar alasan Tuan Barry mengadakan rapat yang sangat mendadak itu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda Tuan Presiden. Tadi Anda mengatakan bahwa perusahaan dari Megaton ingin mengajukan kerjasama. Kerjasama seperti apa yang dia inginkan? Tanya Ronald selaku pimpinan proyek. Seperti ini Pak Ronald. Ramendra baru saja meneleponku dan berkata bahwa dia tertarik untuk berinvestasi. Dia berencana ingin mengucurkan dana segar ke dalam perusahaan dengan maksud agar perusahaan menjual saham kita kepada mereka. Untuk jumlah dan nominal dana tersebut belum sempat kami bahas. Ini karena untuk urusan negosiasi bukan dalam area wewenang saya. Namun perlu kita ketahui bahwa kita perlu berunding untuk menimbang segala untung rugi dari pengajuan kerja sama ini.
kata Tuan Barry menjelaskan. Apalagi yang ingin dilakukan oleh rubah tua itu? Insiden yang telah menimpa Tuan Muda masih berhubungan erat dengan orang tua itu. Kasar sekali cara dia bermain. Apakah dia mengira bahwa kita yang berada dalam perusahaan ini adalah sekelompok badut bodoh yang mampu dia tunggangi sesuka hati? Kata Austin dengan marah. Barry, jika aku jadi kau, maka aku akan menolak mentah-mentah pengajuan kerja sama itu. Terlalu jauh dia ingin bekerja sama dengan perusahaan Future of Company di Country Home ini sementara proyek menantunya sendiri dibiarkan bangkrut dan terbengkalai di megatahun sampai-sampai pihak bank dan pemerintah setempat akan melelang proyek yang terbengkalai itu. Kata Tuan Ricard dengan ekspresi wajah penuh tanda tanya. Itulah sebabnya aku mengundang kalian untuk hadir di ruangan ini bagi merundingkan keputusan apa yang akan kita ambil. Kata Tuan Barry. Keputusan apa? Bukankah Tuan Muda telah mewakilkan kepada Ryan, Daniel dan Rico untuk mengurus semua planning kerja dan membuat keputusan tentang segala bentuk tawaran kerja sama yang masuk? Bukan begitu Daniel? Tanya Ronald. Baiklah. Aku tahu bahwa tidak ada di antara kita yang menginginkan kerja sama ini terrealisasi. Tapi aku akan tetap menerima undangan pertemuan dengan iblis tua ini. Mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka terlaksana. Aku terima atau aku menolak kesepakatan kerja sama itu hasilnya akan tetap sama. Yaitu, menghancurkan Future of Company. Jujur saja, jika itu yang mereka inginkan, kita akan melawan mereka. Dan perlawanan itu akan aku mulai dalam pertemuan nanti. Kata Daniel. Apa maksud dari perkataan Anda ini Pak Daniel? Tanya Tuan Ricard. Begini Tuan Ricard. Terus terang bahwa aku tidak pandai untuk meraba-raba kekuatan musuh sebelum aku bertatap muka langsung dengan Ramendra ini. Singkatnya adalah, semua itu biar aku yang mengaturnya. Tugas kalian adalah, memastikan keselamatanku. Karena terus terang saja bahwa aku tidak pandai berkelahi untuk melindungi diriku sendiri. Kata Daniel. Kami akan menunggu sekiranya Ramendra ini akan melakukan pembahasan lebih dalam tentang pengajuan kerja sama ini. Aku menduga pasti akan ada pertemuan antara kedua belah pihak. Aku ingin Tuan Ronald mengatur pengawal bayangan untuk kami. Mohon agar Arslan, Harry, Jeff serta beberapa anak buahnya untuk menyamar dan memantau pergerakan kami. Andai kami dalam bahaya, tugas mereka adalah untuk melindungi kami. Kata Ryan. Begitu. Baiklah. Aku sendiri yang akan turun tangan untuk ikut memantau kalian berdua. Kata Ronald mengatakan kebersediaannya untuk turut memantau keselamatan Daniel dan Ryan. Baik. Jika kata sepakat telah kita peroleh, maka rapat ini kita tutup sampai di sini. Kata Tuan Barry. Dan kalian berdua, hati-hati terhadap bujukan Ramendra ini. Dia rela melakukan apa saja demi tujuannya. Aku faham betul watak rubah tua itu. Dia rela mengorbankan putrinya agar dapat memperbudak Robin. Kata Tuan Barry lagi memperingatkan Daniel dan Ryan. Terima kasih atas wejangan dari Anda Tuan Presiden. Kata Ryan dan Daniel sambil berdiri dan membungkuk hormat. Bersambung. Episode sebelumnya. Mulai siuman. Episode berikutnya. Ramendra menelepon Daniel. Ramendra menelepon Daniel. Metro City. Saat ini di Villa William tampak Diana sedang berdebat dengan Jackson. Jackson yang saat ini terus-terusan didesak oleh Diana agar menuntut kembali perusahaan William Group setelah Jerry menghilang tampak sudah mulai kehabisan kesabaran. Sudahlah Diana. Hentikan ambisimu itu untuk menduduki jabatan sebagai direktur eksekutif. Ini karena kau telah diberhentikan dari jabatanmu dan itu masih berlaku sampai saat ini. Kata Jackson. Itu dulu. Sekarang ini tidak lagi. Kau harus menuntut kembali kepemilikan 70% sahammu di William Group. Kata Diana.
Bagaimana mungkin aku bisa seenaknya saja menuntut saham itu? Apa kau kira seperti membeli kacang goreng? Gunakan otakmu sedikit saja untuk berpikir, kata Jackson yang mulai marah. Dulu Jerry menguasai perusahaan itu. Tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi. Kau harus meminta kepada ayah untuk menuntut kembali perusahaan itu kepada Merbraille, kata Diana yang tak mau kalah. Aku heran dengan cara berpikirmu yang menganggap gampang masalah ini. Perusahaan itu telah diserahkan oleh ayah kepada Jerry sebagai pewaris di keluarga ini dan itu ada surat pernyataan hitam di atas putih. Apa kau gila menyuruhku untuk menuntut kembali perusahaan itu? Bentak Jackson. Jadi bagaimana dengan perusahaan itu sekarang ini? Sudah pasti perusahaan itu akan bangkrut karena Jerry saat ini masih belum tahu di mana keberadaannya. Apakah masih hidup atau sudah mati? Kata Diana lagi. Saat ini keluarga sedang berduka, Diana. Kau jangan menabur garam di atas luka keluarga ini, tegur Jackson. Aku malah berharap agar anak itu tidak ditemukan. Bila perlu dia mati sekalian. Plak. Au. Aduh. Kau menamparku Jackson, kata Diana sambil memegang pipinya. Selama puluhan tahun mereka menikah, baru 2 kali dia ditampar oleh Jackson. Yang pertama ketika Jerry membongkar kedoknya. Yang kedua baru saja ini. Heh perempuan sialan. Kau jangan keterlaluan. Asal kau tahu saja, jika bukan karena aku memandang Kenny, sudah lama aku mencampakkanmu di pinggir jalan. Kau pikir kau siapa? Aku berusaha untuk memaafkanmu berharap kau bisa berubah. Kau telah menjadi duri di keluarga ini selama kita menikah. Aku tahu apa tujuanmu menuntut perusahaan William Group agar diambil alih lagi oleh ayah. Itu agar kau dapat mengucurkan dana kepada perusahaan ayahmu yang akan bangkrutkan, kata Jackson sambil menunjuk batang hidung Diana. Mengapa kau berubah menjadi kasar begini setelah kau menemukan anak gelandangan yang entah dari mana asalnya itu? Diam. Aku berubah karena kau. Jika suka, kau bisa tetap tinggal di villa ini. Jika tidak suka, kau boleh angkat kaki sekarang, bentak Jackson lalu masuk ke kamar dan melemparkan koper besar. Kau kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini, kata Jackson dengan lantang. Keriting. Halo. Selamat siang. Bisa bicara dengan Bapak Daniel? Ya saya sendiri. Apakah ada yang bisa saya bantu? Wah. Maaf karena saya akan meminta sedikit waktu Anda Pak Daniel. Nama saya adalah Ramendra. Saya beberapa hari yang lalu telah sempat mengajukan tawaran kerja sama kepada Tuan Bari. Namun dia mengatakan bahwa hanya Anda yang berhak untuk memutuskan segala bentuk kerjasama, kata lelaki yang ternyata Ramendra melalui panggilan telepon tersebut. Begini Pak Daniel, apakah Anda memiliki waktu besok? Besok. Tuan Ramendra, jujur saja saat ini saya sangat sibuk. Begini saja, bagaimana jika lusa? Kata Daniel. Oh baiklah jika demikian. Ini karena saya ingin menjelaskan butiran kerjasama yang sedang ingin saya tawarkan untuk perusahaan Future of Company. Menurut saya lebih baik bertemu langsung daripada hanya sekedar melalui telepon, kata Ramendra dengan nada suara dibuat sedemikian berwibawa. Hahaha. Anda terlalu berbasa-basi Tuan Ramendra. Saya mengerti apa maksud dan tujuan Anda. Ini karena Tuan Bari telah menceritakan semuanya kepada saya. Baik. Begini saja. Aku ingin kita melakukan pertemuan di restoran bahagia. Aku akan menunggu Anda di sana pukul 10 pagi. Bagaimana? Tanya Daniel. Baiklah Pak Daniel. Jika sudah sepakat, mari kita lakukan pertemuan 2 hari ke depan tepat pukul 10 di restoran bahagia Star Hill. Oke Tuan. Sampai bertemu besok lusa, kata Daniel lalu mengakhiri panggilan tersebut.
Hahaha. Kena kau, kata Daniel dalam hati. Dia lalu segera melakukan panggilan kepada Ronald dan mulai membahas tentang segala macam rencana untuk mengantisipasi kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Setelah semua perencanaan telah direncanakan secara teliti, barulah Daniel mengakhiri panggilan dan segera berangkat menuju rumah sakit karena hari ini Rico sudah bisa keluar dari rumah sakit. Sementara itu di Megaton, Ramendra juga sedang serius membahas rencana bersama Robin. Daniel ini. Aku merasa bahwa orang yang bernama Daniel ini masih sangat muda. Tadinya aku mengira bahwa orang yang bernama Daniel ini sebaya dengan Barry. Kata Ramendra. Dia menang masih muda, ayah. Tapi dia ini sangat terpelajar. Salah satu dari 4 mahasiswa Golden University yang memiliki predikat unggulan. Ketika mereka sudah bersama, sangat sulit untuk mengalahkan kekuatan otak dan otot keempat pemuda ini. Setidaknya itu yang aku baca dari keterangan via yang dia tulis di buku catatannya. Kata Robin. Apakah seperti itu? Aku merasa bahwa catatan dalam buku itu terlalu berlebihan. Hahaha. Apakah dia bisa lolos dari naga tua ini? Kata Ramendra dengan sangat percaya diri. Sedikit pun dia tidak memandang sebelah mata kepada anak muda yang bernama Daniel ini. Ayah, jangan terlalu menyepelekan lawan. Andai mereka bertiga pun bersama, jangan harap Jerry bisa kita bunuh. Kita hanya bisa mencelakai Jerry karena kedua sahabatnya tidak bersama dengannya waktu itu. Kata Robin. Hahaha. Apa bedanya? Ada atau tidak kedua sahabatnya itu, apa yang bisa mereka lakukan jika Ramendra sudah bertindak? Bila perlu ketiganya akan aku kirim ke neraka. Kata Ramendra lagi dengan angkuh. Keangkuhanmu itulah yang akan memakan dirimu. Aku telah merasakan bagaimana aku mengalami kerugian yang besar karena sepak terjang ketiga anak muda ini. Kata Robin dalam hati. Bagaimanapun dia sangat khawatir kepada ayah mertuanya ini yang terlalu memiliki rasa percaya diri yang berlebihan. Sudahlah Robin. Kau jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun kita memiliki beberapa rencana. Ini hanyalah permulaan. Awal dari kehancuran Future of Company. Hahaha. Kata Ramendra sambil tertawa terbahak-bahak. Baiklah ayah. Aku percaya kepada kemampuanmu. Saat ini aku tidak bisa membantu terlalu banyak. Walaupun identitasku telah dipalsukan, namun aku khawatir kepada Draco dan Syam. Dia pasti mencurigaiku atas apa yang telah menimpa kepada diri tuan muda mereka. Kata Robin. Kau tidak perlu khawatir Robin. Tidak ada yang memiliki bukti bahwa kitalah pelaku semua itu. Adapun saksi, saat ini sedang sekarat menghadapi maut. Anak Regan dan anak bungsu Leonard saat ini sedang koma. Siapa yang bisa membongkar kejahatan kita? Tanya Ramendra. Ya, anak itu harus dibikin koma selamanya. Kata Robin. Jangan sekarang Robin. Saat ini mereka menjaga anak itu siang dan malam. Mereka juga membawa dokter pribadi untuk mengurus anak itu. Saat ini kita belum memiliki kesempatan. Tapi kau jangan khawatir. Begitu ada kesempatan, kita habisi kedua anak itu. Kata Ramendra. Apakah ayah ada mengirim mata-mata di rumah sakit tempat mereka dirawat? Tanya Robin. Kelelawar hitam ada di sana. Dia adalah mantan ninja dari Jepang. Kau tidak mengenalnya Robin. Ini karena dia akan datang ketika aku perlukan. Kata Ramendra. Hebat. Ayah sungguh sangat berpandangan jauh. Kata Robin memuji. Tunggu saja mereka lengah. Kita akan membantai mereka satu persatu. Kata Ramendra lalu beranjak pergi meninggalkan Robin yang tersenyum-senyum sendirian. Bersambung. Episode sebelumnya. Tawaran investasi dari Megaton. Episode berikutnya. Rico keluar dari rumah sakit. Pewaris yang hilang.
Rico keluar dari rumah sakit. Mobil Jaguar Sport melaju ke arah rumah sakit rakyat Country Home. Setelah memarkir mobil dengan benar, tampak seorang pemuda keluar dan buru-buru melangkah menuju bagian dalam rumah sakit tersebut. Ketika sampai di salah satu kamar, pemuda itu langsung masuk tanpa mengetuk pintu. "Woi Rico. Hahaha. Aku sengaja datang kemari untuk menjemputmu. Apakah kau sudah tidak sabaran untuk keluar dari rumah sakit ini?" tanya pemuda itu. "Iya. Ayo kita keluar. Semuanya sudah beres." "Oh ya Daniel. Mana Ryan?" tanya Rico kepada pemuda yang ternyata Daniel itu. "Ryan ada di kantor besar. Mungkin sebentar lagi dia akan sampai," jawab Daniel. Baru saja mereka menyebut nama Ryan, tiba-tiba seorang pemuda yang sebaya dengan mereka berdua kini memasuki kamar di rumah sakit tersebut. "Sialan kau Daniel. Pergi sendirian tidak mau menungguku," kata pemuda itu merengut. "Maaf Ryan. Aku terlalu bersemangat," kata Daniel meminta maaf kepada pemuda yang ternyata adalah Ryan itu. "Oh ya Rico. Kemana tujuanmu setelah keluar dari rumah sakit ini?" tanya Ryan. "Benar Rico. Apakah kau akan pulang di rumahmu, rumah Pak Ramos atau kita jalan-jalan dulu mencari udara segar?" kata Daniel. "Aku tidak akan ke tempat yang kau sebutkan tadi. Saat ini aku akan menemui salah satu kenalan. Ada yang harus aku beli di sana," kata Rico. "Wah kalau begitu aku akan mengajak Helen dan Joanna. Atau kita ke Jewel Star saja Rico," kata Daniel bersemangat. "Aku bukan ingin pergi berbelanja. Jangan bawa-bawa wanita. Hanya akan jadi beban saja," kata Rico keberatan. "Mengapa kau begitu pelit sekali Rico?" tanya Daniel. "Aku buru-buru. Maaf," kata Rico langsung berlalu pergi. "Hei Rico. Kau tidak mengajak kami?" tanya Ryan. "Jika kalian mau ikut, ayo ikut. Tapi jangan banyak tanya," kata Rico. Mendengarkan perkataan Rico barusan, Ryan dan Daniel saling bertukar pandang dan sama-sama mengangkat bahu. Sialan. Aku lupa jika mobilku berada di rumah Pak Ramos," kata Rico menggerutu. "Ayo pakai mobilku saja," kata Daniel. "Baiklah. Ayo cepat. Makin cepat lebih baik," kata Rico sambil menerima kunci mobil dari Daniel. Ketiga sahabat itu akhirnya berangkat menuju ke arah pinggiran laut di Country Home di mana terdapat banyak pengusaha ikan dan pertambakan udang. Begitu mereka tiba di kawasan nelayan tersebut, Rico membelokkan mobilnya ke kanan memasuki sebuah rumah papan yang layaknya seperti gudang. "Hei Rico. Hahaha. Jagoanku. Kau ternyata masih hidup," kata seorang lelaki parubaya menyapa begitu dia melihat pemuda yang dia kenal. "Jika aku sudah mati, lalu siapa yang meneleponmu kemarin?" kata Rico sambil bercanda. "Pak Norton. Bagaimana dengan pesananku? Apakah sudah kau sediakan?" tanya Rico. "Oh tentu. Tentu saja sudah. Kau mau sekarang?" tanya lelaki parubaya bernama Norton tersebut. "Iya. Aku menginginkan sekarang." "Oh ya. Berapa harga yang harus aku bayar?" tanya Rico. "Tidak perlu. Kau telah memberiku banyak uang atas kemenanganmu bertarung. Aku tidak akan perhitungan denganmu," kata lelaki parubaya itu sambil membuka sebuah koper. Begitu koper berukuran sedang itu dibuka, tampaklah sepucuk senjata api berwarna kuning kemasan. "Ini adalah pistol model terbaru yang kami import langsung dari Rusia secara ilegal melalui jalan laut. Ini adalah jenis pistol semi-otomatis dengan kaliber 5,7 dan memuat sebanyak 12 peluru. Sangat cocok untuk bentrok jarak dekat," kata Norton menjelaskan. "Selain itu, aku juga telah menyetok 50 butir peluru hidup untukmu. Apa kau puas?" tanya lelaki itu lagi. "Terima kasih Pak Norton.
Ini sudah cukup, kata Riko sambil menimang-nimang senjata api tersebut. Aku cukup puas Pak, kata Riko. Oh ya Riko, masih ada satu lagi. Aku hampir saja lupa, kata lelaki itu sambil menyerahkan kartu bank Black Gold palsu kepada Riko. Riko menerima kartu bank tersebut, mengamatinya sesaat lalu memberikannya kepada Daniel. Bagaimana Daniel? Apakah seperti ini yang kau mau? Tanya Riko. Persis. Coba kau lihat Ryan. Bukankah milik Jerry seperti ini? Kata Daniel sambil menunjukkan kartu tersebut kepada Ryan. Iya benar. Sangat mirip, jawab Ryan. Jika sudah begini, permainan akan dimulai, kata Daniel sambil memasukkan kartu bank palsu itu ke dalam sakunya. Baiklah, ayo kita kembali ke country home, ajak Riko. Setelah berbasa-basi sedikit dengan Norton, ketiga pemuda itu langsung keluar meninggalkan gudang tersebut dan langsung menuju ke mobil mereka. Riko tunggu, kata Ryan. Untuk apa kau memiliki pistol? Itu sangat berbahaya. Jika pihak penegak hukum tahu, kau bisa dipenjara, kata Ryan. Benar Riko. Aku sangat ketakutan saat ini, kata Daniel. Apa kalian mendadak menjadi bodoh setelah Jerry menitipkan perusahaan kepada kalian? Apa kalian tahu seperti apa musuh kita ini? Kau pikir ini seperti di dalam film atau dalam cerita novel yang jagoannya bisa mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan hal-hal yang tidak masuk akal? Red, asal kau tahu saja, lawan yang akan kita hadapi ini kuat. Aku tidak akan bisa melindungi nyawa kalian dan nyawaku jika aku tidak memiliki senjata. Andai tidak membunuh, setidaknya aku bisa menggertak musuh, kata Riko. Kalian memiliki kemampuan yang tidak aku miliki. Begitu juga dengan aku. Kalian tidak memiliki kemampuan yang aku miliki. Apa kau mau harus setiap hari dikawal terus-menerus oleh Harry dan anak buahnya? Ayolah kawan. Jangan menjadi bodoh seperti itu, kata Riko lagi. Baiklah, aku mengerti. Sekarang ayo cepat tinggalkan tempat ini. Nyawaku rasanya mau putus berada di sarang harimau ini, kata Ryan merinding. Oh ya Daniel, untuk apa kau menyimpan kartu bank eksklusif palsu itu? Tanya Ryan. Sama seperti Riko, dia tidak memiliki kemampuan yang aku miliki. Begitu juga sebaliknya. Jika dia memiliki senjata pistol, aku memiliki kartu bank palsu ini untuk menipu Ramendra, kata Daniel. Semua sudah kuatur. Manajer Tom dan aku akan bekerja sama untuk membuat sandiwara agar Ramendra ini percaya bahwa aku adalah orang paling kanan di perusahaan. Biarkan dia mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu. Lalu aku akan memberikan kepadanya saham hanya 1%. Tidak lebih, kurang boleh, kata Daniel sambil tertawa. Lalu apa hubungannya dengan kartu itu? Tanya Ryan. Jika dia menuntut bahwa aku telah menipu dirinya, maka akan aku katakan bahwa dia juga telah menipu aku dengan memberikan kartu palsu ini kepadaku sebagai jaminan. Aku akan berpura-pura membayar makan minum kami menggunakan kartu ini. Lalu aku akan menjatuhkan kartu ini tepat di depan Ramendra. Sudah pasti dia akan membantuku untuk mengambil kartu ini bukan? Ketika adegan itu terjadi, Harry sudah siap mengambil rekaman video. Tinggal edit, jadilah, kata Daniel. Otak menipumu. Ternyata kau berbakat sekali Daniel, kata Ryan. Kau ahli strategi. Aku ahli negosiasi. Riko ahli berkelahi. Sudahlah. Tuhan itu maha adil. Tidak ada manusia yang super serba bisa. Manusia yang lain akan saling bergantung kepada manusia lainnya. Itu sudah kepastian. Ayo Riko. Kita kembali ke rumah Pak Ramos. Aku ingin kita mematangkan rencana ini. Walau bagaimanapun, musuh juga pasti memiliki rencana licik. Kita kandaskan rencana mereka.
kata Daniel. Tak lama setelah itu, dua mobil sport itu pun menderu dengan kelajuan tinggi meninggalkan kawasan pinggir laut tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya, Ramendra menelepon Daniel. Episode berikutnya, memperkenalkan diri. Buk, aduh. Terdengar keluhan pendek dari sosok tubuh yang terjatuh dari balai depan gubuk yang sederhana itu. Biar saja Clara. Biar pemuda itu berusaha sendiri. Dia perlu menguatkan semangatnya jika ingin kembali normal. Kata seorang lelaki tua mencegah seorang gadis untuk menolong seorang pemuda yang terjatuh. Pemuda itu kini mulai beringsut mendekati sebatang pohon kayu berukuran sebesar betis orang dewasa dan mulai memeluk batang pohon tersebut agar bisa dijadikan penopang tubuh untuk bangkit. Anak muda, ayo bangun. Kau harus bisa tanpa bantuan siapapun. Tunjukkan semangat hidupmu yang membuat aku mengagumimu. Kata lelaki tua itu. Sudahlah ayah. Jangan terlalu memaksa anak itu. Ayo Clara, bantu anak muda itu masuk. Sudah waktunya sarapan. Kata seorang wanita separuh baya sambil meletakkan makanan untuk sarapan mereka pagi itu. Clara pun langsung menurut saja perintah ibunya dan membantu pemuda itu untuk berjalan. Setelah selesai sarapan, Clara langsung memasuki kamarnya dan menyerahkan sebuah dompet kepada pemuda itu. Kak, ini aku temukan ketika menarik tubuhmu dari sungai. Kata Clara sambil menyerahkan dompet tersebut kepada pemuda itu. Anak muda, aku ingin tahu siapa namamu dan dari mana asalmu. Tanya lelaki tua itu dengan tatapan serius. Nama saya adalah Jerry William K. Prang. Terdengar suara piring jatuh ke lantai begitu pemuda itu menyebutkan nama belakangnya. Ada apa denganmu Roxana? Tanya lelaki tua itu. Roxana tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Dia malah menatap Jerry dan langsung bertanya. Apakah aku tidak salah dengar? Siapa tadi nama belakangmu anak muda? Tanya Roxana. William Bibi. Nama saya Jerry dan William itu adalah nama keluarga. Jawab Jerry dengan sedikit heran dengan respon yang ditunjukkan wanita setengah baya itu. Apakah kau dari Metro City? Tanya Roxana. Mengapa Bibi tahu Metro City? Tanya Jerry heran. Apa hubunganmu dengan William King? Tanya Roxana lagi. Bibi kenal dengan kakek saya. Tanya Jerry. Pantas. Pantas saja aku sangat familiar dengan wajahmu itu. Kau sangat mirip dengan Tuan Muda Wilson. Kata Roxana. Wilson William adalah ayahku. Jawab Jerry. Oh Tuhan. Ternyata aku telah dipertemukan dengan anak majikanku. Maafkan aku Tuan Muda. Kata Roxana. Majikan. Apakah Bibi pernah bekerja di perusahaan milik kakek saya? Tanya Jerry. Tidak. Tepatnya adalah. Almarhum suamiku ayahnya Clara ini adalah adik angkat ayahmu. Dia tidak bisa dikatakan sebagai bawahan tapi lebih ke pengawal bayangan untuk ayahmu. Kata Roxana. Tapi sangat disayangkan bahwa umurnya tak panjang. Ketika itu telah terjadi bentrok yang melibatkan almarhum suamiku dengan salah satu keluarga kaya paling berpengaruh di Metro City yang berbuntut pada penculikan terhadap diriku. Suamiku ketika itu berusaha untuk membebaskan diriku. Namun dia kalah dan mengalami cedera yang sangat parah. Mereka mengira bahwa aku telah mati dan membuang tubuhku ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus. Masih untung ayah angkat menyelamatkanku. Ketika itu aku masih hamil Clara 4 bulan. Kata Roxana menuturkan kisahnya. Lalu setelah itu apa yang terjadi Bibi? Tanya Jerry. Aku tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Yang aku tahu dari kabar angin bahwa Tuan Muda Wilson juga telah dibunuh oleh seorang sniper tanpa identitas di persimpangan lampu merah menuju Bukit Metro.
Kabar angin juga mengatakan bahwa setelah kejadian itu, anak tuan mudaku juga turut menghilang dari rumah sakit bersalin Metro City. Maaf Bibi. Jika aku boleh tahu, siapa nama almarhum suami Bibi itu? Tanya Jerry ingin tahu. Almarhum suamiku itu bernama Draco. Sir. Berdesir darah dalam tubuh Jerry ketika wanita setengah baya itu menyebutkan nama orang yang sangat dia kenal dan telah merawatnya selama 14 tahun ini. Draco. Ya Draco. Kata Roxana menegaskan. Apakah maksud Bibi Draco ini adalah ketua Dragon Empire? Tanya Jerry. Dari mana tuan muda tahu Dragon Empire? Dragon Empire ini sudah terkubur selama 22 tahun. Mungkin tuan muda Jerry ketika itu belum lahir. Kata Roxana. Maaf Bibi. Jika Draco ini yang Anda maksud, maka kabar baiknya adalah dia masih hidup. Dia adalah ayah angkatku yang telah merawatku selama 14 tahun ini. Kata Jerry. Bah, bagaimana mungkin? Tanya Roxana tergagap. Begini ceritanya Bibi. Setelah peristiwa bentrokan antara ayah angkat dengan Robin Patrick, ayahku telah menolong ayah angkat dan menyelamatkan nyawanya yang sekarat. Ayah angkat juga mengira bahwa Anda telah terbunuh dalam kejadian itu. Beliau juga mencari Anda ke sana kemari. Namun tetap tidak menemukan hasil. Dengan putus asa beliau menemui ayahku dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menjadi pengawal bayangan. Sampailah ketika aku lahir. Lalu setelah kelahiranku, ayahku mencium adanya gelagat bahwa dirinya dan diriku sedang menjadi incaran musuh bisnisnya. Beliau lalu memerintahkan kepada ayah angkat untuk melindungiku dan menyuruh agar pembantu keluarga kami agar membawa aku lari dari rumah sakit jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepadanya. Kata Jerry. Ketika ayah angkat menjagaku di rumah sakit, musuh telah memanfaatkan ini lalu terjadilah peristiwa berdarah itu. Kata Jerry menjelaskan panjang lebar. Lalu ibumu nona muda Elena? Tanya Roxana. Ibuku meninggal ketika melahirkanku. Kata Jerry sambil tertunduk sedih. Jika demikian, maka di mana ayah angkatmu sekarang ini? Apakah dia baik-baik saja? Apakah Robin Patrick tidak memburunya? Tanya Roxana. Ketika aku ditemukan oleh kakek sebelah ibu, keadaan ayah baik-baik saja. Dia juga berteman baik dengan Tuan Syam. Kedua kakekku telah merekrut ayah angkat untuk menjadi pelindungku dan dia juga telah mengumpulkan sisa anak buahnya lalu bersama-sama mendirikan kembali Dragon Empire. Kata Jerry. Apakah Robin Patrick tidak lagi mengancam untuk mencelakai ayah angkatmu, Tuan Muda? Tanya Roxana dengan nada khawatir. Kekuatan Robin telah runtuh. Aku dan orang-orangku dibantu oleh Tuan Syam dan ayah angkat telah menyerang Robin Patrick ini. Aku bahkan berhasil membunuh anak lelakinya. Namun sangat disayangkan bahwa Robin berhasil kabur dan meminta perlindungan kepada ayah mertuanya di Megatown. Kata Jerry. Begitu mendengar Jerry menyebut nama kota tersebut, kini giliran lelaki tua itu yang gelisah. Darahnya mulai berdesir ketika membayangkan beberapa puluh tahun yang lalu seorang pengusaha muda yang kaya raya telah merusak hutan di kampung halamannya yaitu Mountain Slope. Robin itu sangat berbahaya. Dia akan melakukan apa saja asal tujuannya tercapai. Kata Roxana. Benar Bi. Aku sampai ke tempat ini dengan keadaan hampir mati juga adalah karena ulah Robin dan ayah mertuanya Ramendra. Kata Jerry. Siapa? Apakah itu Ramendra dari Megatown? Tanya lelaki tua itu sambil membelalakkan matanya. Benar kek. Bagaimana Anda bisa mengenal Ramendra ini? Tanya Jerry. Prak. Tampak lelaki tua itu sangat marah dan tanpa sadar meninju lantai papan ranjang tempat Jerry berbaring selama sakit sampai hancur berantakan. Sudah lama sekali. Sangat lama sekali aku memendam dendam ini. Kau Ramendra. Tunggulah aku.
Kata lelaki tua itu lalu menceritakan awal mula silang sengketa antara dirinya dengan Ramendra kepada Jerry. Aku tidak mampu membalaskan dendam sakit hati ini karena aku berpikir secara realistis. Tidak mungkin aku seorang mampu melawan ribuan anak buah Ramendra ini. Kata lelaki tua itu. Itu bukan masalah besar kek. Tapi jujur saja aku juga masih buta dengan kekuatan lawan. Saking butanya sampai-sampai aku celaka dan hampir mati oleh Ramendra ini. Kata Jerry mengakui kecerobohannya. Kau Jerry, kuatkan semangatmu. Kau harus mampu kembali berjalan dan aku akan membantumu dengan ramuan herbal. Sore nanti kau harus berendam dalam ramuan yang aku buat sampai larut tengah malam. Ini akan sangat berkhasiat untuk menyembuhkan luka dalam yang kau derita. Lukamu itu tidak nampak dari luar. Namun di dalam, tulang, otot dan urat-uratmu semuanya berantakan. Ini karena kau berkali-kali dihantam dengan benda tumpul. Kata lelaki tua itu. Terima kasih kek. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Kata Jerry. Bersambung. Episode sebelumnya. Rico keluar dari rumah sakit. Episode berikutnya. Negosiasi dimulai. Negosiasi dimulai. Restoran bahagia Starhill. Mobil sport Jaguar itu terlihat melaju dengan mulus dari arah country home dan berbelok ke kanan memasuki area parkir tepat di depan restoran bahagia. Restoran ini adalah salah satu dari deretan restoran yang dimiliki oleh Jerry Williams selain restoran bintang, restoran Paul di Lotus Road, Lotus Mansion dan Hotel teratai di Mountain Lotus adalah sebagian kecil dari aset properti yang dimiliki oleh tuan muda sang pewaris tunggal dari dua keluarga konglomerat ini. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Daniel dan Ramendra bahwa mereka akan mengadakan pertemuan bagi membahas kerjasama dalam bentuk investasi untuk perusahaan Future of Company. Baru saja mobil sport Jaguar itu berhenti untuk diparkir, dari arah Hill Street meluncur kendaraan Mercedes-Benz S-Class dan langsung berbelok ke kiri juga menuju tempat parkir di depan restoran bahagia itu. Maaf Pak Daniel. Apakah Anda telah lama menunggu? Tanya seorang lelaki tua begitu dia melihat seorang pemuda sedang berdiri acuh sambil bersandar di mobil sportnya dengan tangan terlipat di depan dada. Oh, apakah itu Tuan Ramendra? Tanya Daniel sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan orang tua itu. Benar. Saya adalah Ramendra dari Megatown. Ternyata Anda adalah orang yang sangat tepat waktu Pak Daniel. Kata Ramendra memuji. Ah. Anda terlalu memuji saya Tuan. Mari silahkan. Kata Daniel sambil mempersilahkan Ramendra untuk masuk ke dalam restoran tempat yang mereka sepakat untuk melakukan pertemuan yang telah disepakati. Ketika mereka memasuki restoran, tampak manajer Tom sendiri yang turun tangan untuk melayani dua tamu terhormat itu. Silahkan Tuan Ramendra untuk mencicipi makanan khas restoran ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kesepakatan kerja sama seperti apa yang akan kita bahas. Kata Daniel berusaha seramah mungkin. Baiklah jika sudah demikian maka saya tidak akan perlu berbasa-basi lagi. Kata Ramendra sambil memindahkan hidangan tersebut ke dalam piring makannya. Kini mereka berdua mulai menyantap hidangan yang telah disajikan langsung oleh manajer Tom sambil memutar otak bagaimana caranya agar rencana licik di antara keduanya mampu mempengaruhi pihak lain. Sialan. Orang tua bau tanah ini ternyata sangat cerdik dan terlalu berhati-hati. Sepertinya aku tidak bisa memperdayai uangnya. Rencana awal harus diubah. Awas kau Ramendra. Kata Daniel dalam hati. Sementara itu di pihak lain Ramendra juga sedang berpikir keras bagaimana caranya agar rencana yang telah dia atur bersama Robin bisa berjalan dengan mulus dan mampu memperdayai lawan. Daniel ini ternyata hanya bocah ingusan yang belum matang. Tadi aku sempat mengira jika anak ini terlalu jenius.
Ternyata hanya anak muda tolol yang sama saja dengan majikannya. Kau lihat bagaimana aku akan mempermainkanmu nanti. Pikir Ramendra dalam hati sambil melirik ke arah Daniel dengan sorot mata yang tajam. Kini mereka berdua telah sama-sama selesai menyantap hidangan tersebut. Tampak ada senyum puas mengambang di bibir Daniel. Dia memuji dengan tulus masakan khas restoran itu dan ini pertama kali dia mencicipinya. Bagaimana Pak Daniel? Apakah kita bisa memulai negosiasi kita? Tanya Ramendra sambil menyeka bibirnya dengan tisu. Tuan Ramendra ternyata adalah orang yang sangat agresif. Baiklah. Silahkan Anda mulai. Saya akan mendengarkan seperti apa permohonan kerjasama itu. Kata Daniel. Maaf Pak Daniel. Ramendra tidak pernah memohon kerjasama dengan siapapun. Ramendra hanya memberikan tawaran kerjasama. Apakah Pak Daniel tahu bahwa ada puluhan perusahaan yang menginginkan dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan Ramendra? Tapi Ramendra hanya memilih Future of Company. Kata Ramendra dengan sombong. Begitukah? Maaf Tuan Ramendra. Setahu saya, perusahaan Future of Company tidak pernah memohon untuk menjalin kerja sama dengan pihak manapun. Perusahaan Future of Company selalu bisa mandiri bahkan menaungi perusahaan kecil dari mulai Hill Street sampai ke Country Home. Apakah Future of Company kami butuh kerjasama? Jika itu bukan permohonan, lalu apa namanya? Tanya Daniel dengan bahasa yang sangat sinis. Ya. Saya mengetahui dengan baik akan hal itu. Namun yang aku dengar dari selentingan kabar angin bahwa perusahaan kini telah kehilangan pemimpin dan sampai saat ini belum diketahui seperti apa nasib dari pemimpin tersebut. Jadi saya berinisiatif untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi dengan membeli saham milik perusahaan sebesar 51–60%. Kata Ramendra sambil meletakkan sebuah koper di atas meja. Wah, ini sangat menarik, Tuan Ramendra. Saya ingin mendengar lagi saham yang mana yang ingin Anda beli. Apakah itu berlokasi di Metro City, New Village, Hill Street, Star Hill atau Country Home? Tanya Daniel. Rencana saya adalah, saya ingin memiliki saham di setiap wilayah. Setelah saya memiliki saham terbesar di perusahaan, kita sama-sama akan membentuk dewan direksi dan saya sendiri dengan pengalaman yang saya miliki akan duduk sebagai chairman. Sedangkan yang lainnya masih tetap dengan jabatan masing-masing kecuali Anda Pak Daniel. Anda bisa memegang jabatan CEO di perusahaan jika kerjasama ini dapat direalisasikan. Kata Ramendra dengan senyum licik mengembang di bibirnya. Wah, saya benar-benar terharu dengan kebaikan Anda Tuan Ramendra. Oh ya. Jika saya boleh tahu, berapa nilai investasi yang akan Anda kucurkan untuk masuk ke dalam kas perusahaan? Tanya Daniel sambil berpura-pura antusias. Saat ini saya akan menginvestasikan dana segar sebesar 500 juta USD ke dalam perusahaan. Bagaimana menurut Anda Pak Daniel? Jika kesepakatan kerja sama ini telah terrealisasi, maka saya akan langsung memasukkan sejumlah uang yang saya sebutkan tadi ke dalam rekening perusahaan. Kata Ramendra. Bagaimana menurut Anda Pak Daniel? Tanya Ramendra lagi. Sangat menggiurkan bagi saya secara pribadi. Tapi untuk Future of Company, ada uang, maka kesepakatan akan dibahas kemudian. Kata Daniel. Mampus kau. Kata Daniel dalam hati. Baiklah Pak Daniel. Anda tinggal menyebut saja berapa nomor rekening perusahaan dan saya akan mentransfer sejumlah uang tersebut. Kata Ramendra bersemangat karena merasa bahwa Daniel telah termakan bujuk rayunya. Baik. Anda bisa mentransfer terlebih dahulu ke nomor asterisk itu adalah nomor rekening perusahaan. Kata Daniel sambil berjingkrak girang dalam hatinya. Kena kau Ramendra. Kata Daniel lagi dalam hati.
Manajer Tom. Apakah pembayaran atas makanan yang enak ini bisa menggunakan kartu? Tanya Daniel sambil menguatkan volume suaranya. Bisa Pak Daniel. Tidak ada masalah. Kata manajer Tom. Baik. Karena saya tidak membawa uang tunai, maka saya akan membayar menggunakan kartu ini. Kata Daniel sambil mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kartu bank eksklusif lalu berdiri. Namun baru saja dia ingin berdiri, tiba-tiba kakinya terpelesat dan untuk menjaga keseimbangan tubuh, Daniel terpaksa menekan tangannya di atas meja membuat kartu bank tersebut terlempar ke atas pangkuan Ramendra. Wah, maafkan saya Ok Daniel. Apakah Anda baik-baik saja? Tanya manajer Tom. Saya akan menegur staf restoran ini nanti karena tidak becus dalam membersihkan lantai. Kata manajer Tom berpura-pura memasang raut wajah penuh penyesalan. Ah, tidak apa-apa manajer Tom. Saya yang salah karena tidak berhati-hati. Kata Daniel sambil celingukan mencari-cari sesuatu. Apakah ini yang Anda cari Pak Daniel? Tanya Ramendra sambil mengacungkan kartu bank di tangannya. Wah, terima kasih Tuan Ramendra. Kata Daniel sambil menampungkan tangannya di bawah untuk menerima kartu bank tersebut dari Tuan Ramendra. Ramendra lalu menyerahkan kartu bank tersebut kepada Daniel lalu. Cekrek, cekrek, bersambung. Episode sebelumnya. Memperkenalkan diri. Episode berikutnya. Kartu bank palsu.